وعلى آل سيدنا محمد أمين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير الإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita lanjutkan apa yang etika atau adab yang sebaiknya kita lakukan dari mulai masuk ke dalam masjid sampai terbitnya matahari. Pada pertemuan yang lalu kita membahas setelah melakukan sholat subuh bersama imam, kemudian menyelesaikan sholat lalu membaca doa. Doa-doa itu diajarkan oleh Imam Ghazali seperti yang sudah kita bahas. Kemudian kata Imam Ghazali, jangan lupa thumma du'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimata radhiyallahu anha. Lalu jangan kau tinggalkan, berdoalah engkau dengan doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Waqul, ucapkan doa itu, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, doa-doa ini tidak akan saya terjemahkan mengingat waktu terus berjalan. Nanti bisa dicari di kitab-kitab yang di situ sudah dijelaskan doa-doa ini, seperti salah satu di antaranya kitab Khulasatul Madad yang di karya Habib Umar bin Hafid. Di situ doa-doa seperti ini terdapat walaupun tidak sama persis. Atau di kitab-kitab yang lainnya seperti kitab doa yang dikarang oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki tadi yang disebutkan oleh Ustadz Hasan. Di situ juga ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsumma qul ma qalahu Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Lalu jangan pula ketinggalan doa yang diucapkan oleh Sayyidina Isa alaihi salam dan kepada Nabi kita salawat dan salam Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doa itu? Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru kulluhu biyadi ghairi wa asbahtu murtahinan bi'amali fala fagira afgaru minni. Ini doa Nabi Isa. Jangan ditinggalkan juga. Thumma la tushmit, Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya man la yarhamuni. Ini doa juga diriwayatkan juga dari Nabi Muhammad SAW dan ada di beberapa doa-doa yang dirangkum oleh salaf kita, mirip-mirip juga dengan doa yang di Wirdul Latif. Tsumma ad'u bima badalaka minad da'awat al-masyhurat wahfadha mimma awradnahu fi kitabid da'awat min kitabi Ihya Ulumuddin. Lalu berdoalah dengan doa-doa yang terdapat riwayatnya baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau riwayat doa dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau riwayat doa bahkan dari ulama, dari aulia. Baca doa-doa mereka dalam kehidupan sehari-hari. Wahfadha, dan hafalkan. Wahfadha bisa jadi hafalkan, bisa jadi jagalah, istiqomahlah dalam membaca doa tadi. Tapi menurut saya arti wahfadha di sini hafalkan doa-doa tadi supaya kamu tidak tergantung dengan kitab. Kamu bisa berdoa dimanapun kamu berada. Mimma auratnahu, yaitu riwayat-riwayat yang juga kami kutip, kata Imam Ghazali, di dalam kitab doa, bab doa di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita kalau mau mengetahui lebih lanjut doa-doa
yang hendaknya kita baca dan kita hafalkan untuk mengisi waktu kita setelah sholat subuh yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau mau kita mengenal lebih dalam, kita buka kitab Ihya Ulumuddin, karya fenomenal Imam Ghazali yang terbesar. Kemudian kita buka bab doa, bagian doa, pasal doa di kitab Ihya Ulumuddin. Di situ Imam Ghazali mengutip banyak sekali doa-doa yang diriwayatkan dari Rasul, dari sahabat, dan dari ulama. Wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba' wadhaif. Dan hendaklah waktumu dari mulai salat sampai terbitnya matahari engkau bagi menjadi 4 tugas. Jadi 4 tugas gitu ya. Apa 4 tugas itu? Wadhifah fid da'awat. Ada 4 hal yang hendaknya kamu lakukan selepas kamu menunaikan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini waktu yang diberkahi ini ya. Jangan sampai waktu antara sholat subuh sampai terbitnya matahari itu kita gunakan untuk hal yang sia-sia, apalagi hal yang diharamkan. Apalagi tidur, karena tidur setelah selepas subuh itu dimakruhkan hukumnya makruh. Bahkan dalam riwayat tidur selepas subuh itu menyempitkan rezeki, rezeki lahir dan rezeki batin. Makanya dalam riwayat disebutkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW selepas sholat subuh mendapati putrinya Fatimatus Zahra dalam keadaan berbaring, bukan tidur ini ya, berbaring ini ya. Dia tidak tidur, tapi mungkin karena kelelahan dia berbaring, merebahkan badannya. Kemudian datang Rasulullah SAW menyentuhkan kakinya ke kaki Fatimah sambil menendang, tapi menendangnya dengan perlahan gitu ya. Kaki Fatimah itu disentuhkan kakinya Rasulullah ke kaki Fatimatus Zahra sambil mengatakan, "Gumi, gumi ya Fatimah. Bangkit, bangun hai Fatimah. Sesungguhnya orang yang menjaga waktunya dari mulai setelah sholat subuh sampai terbit waktu isyraq, lalu dia melakukan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cepat daripada orang yang keliling dunia mencari rezeki. Dia akan lebih dapat rezekinya. Jangan kita tinggalkan. Tapi yang dimaksud rezeki di sini bukan cuma rezeki uang, tetapi rezeki lahiriah, kesehatan, keselamatan, rezeki batiniah, ketenangan batin. Maka jangan pernah tidur selepas sholat subuh, isi dengan tugas-tugas atau amalan-amalan yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Di antaranya 4 amalan ini jangan kau tinggalkan. Yang pertama, wadhifah fid da'awat, berdoa. Yang kedua, wadhifah fil adhkar, berzikir. Berdoa itu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu dengan ucapan Allahumma inni as'aluka, ya Allah, wahai Allah, aku memohon kepadamu, itu doa. Kalau zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya hayyu ya qayyum, itu zikir. Punya amalan doa, punya amalan zikir. Kemudian wa tasbihat wa tukarriruha fi subhatin. Zikir dan tasbih yang kau ulang-ulang fi subhatin. Subhah itu tasbih. Orang Melayu bilang tasbih juga ya. Di tasbih, alat untuk menghitung itu. Kalau ada yang bilang
tasbih itu bid'ah, dolalah finnar. Siapa yang pakai tasbih dia masuk neraka. Ini orang tidak berakal. Bagaimana orang menggunakan alat dimasukkan ke neraka? Tasbih itu alat untuk menghitung. Bagaimana kita gunakan itu bid'ah, dolalah? Kalau alat yang tidak dipakai di zaman Rasul kemudian kita gunakan sekarang dibilang bid'ah, dolalah, ya sudah, kamu mulai besok naik onta atau naik kuda, tidak usah naik mobil lagi. Pergi ke masjid naik onta, naik kuda. Rasulullah tidak pernah pergi ke masjid naik mobil gitu ya. Alat bid'ah itu mobil itu. Atau jangan pakai celana panjang lagi, jangan pakai kemeja. Rasulullah tidak pernah pakai celana panjang, kemeja. Kamu sholat pakai celana panjang, Nabi Muhammad tidak pernah sholat menggunakan celana panjang. Bid'ah, dolalah finnar. Nah, kita tidak akan membahas ini. Yang jelas subhah ini boleh saja kita gunakan. Bahkan sunnah, karena amalan Sayyidah Aisyah disebutkan di dalam hadis Bukhari. Sayyidah Aisyah itu menggunakan biji-bijian untuk menghitung jumlah zikirnya. Dia menggunakan biji-bijian walaupun tidak dirangkai, tapi dia menggunakan itu sebagai alat hitung. Disebutkan di dalam hadis Bukhari. Wadhifah fi qiraatil Quran. Kemudian jangan lupa pula amalan membaca Al-Quran. Ini yang ketiga nih. Yang pertama doa, yang kedua zikir dan bertasbih diulang-ulang dengan subhah, dengan tasbih. Kemudian yang kedua membaca Al-Quran. Ambil waktu membaca Al-Quran. Umpamanya surat Yasin seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Hasan. Sangat dianjurkan dibaca di pagi hari surat Yasin. Sebagian salaf kita seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hasan tadi suka dengan surat Yasin, terutama Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad suka sekali dengan surat Yasin. Dia tidak pernah meninggalkan surat Yasin, sampai-sampai Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu setiap habis sholat fardu membaca surat Yasin. Setiap habis sholat fardu baca Yasin, sholat fardu baca Yasin. Karena mereka memang wa ma'al Qur'an fi garani, selalu berdampingan dengan Al-Quran. Nah, kita berdampingan dengan ini, HP kita ya. Kalau mereka berdampingan dengan Al-Quran, tidak ada Al-Quran mereka kebingungan. Kalau kita tidak ada HP seperti kiamat dunia ini. Mereka berdampingan dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai tumpuan mereka di dalam hidup, karena itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Saiful, Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf 8 kali menghatamkan Al-Quran. Kita tidak bisa menghatamkan 8 kali. 1 kali saja tidak bisa dalam sehari. Bahkan sebagian ulama tidak menganjurkan terlalu cepat menghatamkan Al-Quran. Tapi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf menghatamkan Al-Quran 8 kali, itu karomah dia. Karena dia menjaga waktunya, ini wazifah ini ya. Kalau kita menjaga waktu-waktu kita dengan benar, tidak kita gunakan untuk hal yang sia-sia, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan waktu kita itu berkah. Allah akan memberkahi waktu kita. Waktu kita ini bisa beranak. Waktu beranak bagaimana? 1 detiknya menjadi seperti 1 menit, 1 menitnya menjadi seperti 1 jam, 1 jamnya menjadi seperti 1 hari, 1 harinya menjadi seperti 1 bulan, 1 bulannya menjadi setahun, setahunnya menjadi seperti 1 abad. Waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah suatu ketika waktu sedang tawaf mengitari Ka'bah, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, aku bertemu dengan seorang darwish. Seorang darwish itu seorang sufi yang pakaiannya sederhana. Aku lihat dia ini termasuk ahlus sir, memiliki sir. Sepertinya dia ini orang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian didatangi oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, lalu Habib Ali meminta Fatihah, minta doa. Wahai Syekh, bacakan untukku Fatihah, doa. Orang sana kalau membaca doa ditutup ila hadratin Nabi, baca Fatihah terus mencari berkahnya. Doanya saja mencari berkah dari Al-Quran karena suka dengan Al-Quran ya, baca Al-Fatihah.
Kemudian dibacakan doa oleh Darwish tadi. Dia membaca doa Al-Fatihah, anallah yaftah alaik, disebutkan doa panjang. Kemudian dia mengatakan Al-Fatihah. Kata Habib Ali Al-Habsyi, aku membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Orang yang ada di depanku membaca Al-Quran dari awal sampai khatam. Bagaimana ini? Dia menghatamkan Al-Quran dengan jangka waktu bacaan Al-Fatihahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi Habib Ali waladhdallin amin. Orang itu khatam Al-Quran. Aku dengar bacaannya dengan bacaan yang tartil, tidak meninggalkan tajwid. La haula wala quwata illa billah. Kita mau baca cepat-cepat saja juga tidak mungkin dalam jangka waktu orang baca Al-Fatihah. Kenapa bisa begitu? Ini orang waktunya berkah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya waktu kita diberkahi? Kita jaga waktu ini, kita jaga waktu kita untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan memberkahi waktu kita. Satu hari kita, kebaikan yang kita lakukan di dalam satu hari seperti 1 tahun yang dilakukan orang lain jika waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun seperti 1 abad yang dilakukan oleh orang lain. Nah, fatafakkar wa wadifah fit tafakkur. Yang terakhir, amalan yang terakhir adalah bertafakkur. Tafakkur ini merenungi, bisa bermacam-macam perenungan tadi. Nah, tafakkur itu termasuk ibadah yang jarang dilakukan orang sekarang ini ya. Tafakkur itu duduk merenungkan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam riwayat, tafakkar sana khairun min ibadah sana. Tafakkur sesaat itu lebih baik dari ibadah yang dilakukan 1 tahun tanpa perenungan. Merenungkan sesuatu. Nah, apa saja perenungan, atau kita bisa merenungkan apa saja? Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa saja hal-hal yang boleh kita renungkan di dalam mengisi waktu antara sholat subuh sampai terbit matahari. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, menjadikan kita termasuk mereka yang mencintai Al-Quran dan dicintai Al-Quran dan mendapat syafaat dari Al-Quran seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Hasan. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.